Oke, kita lanjutkan soal nomor 2 tentang sistem komunikasi bergerak. Nah, di sini ada beberapa gambar yang nanti saya akan jelaskan fungsi dan bagaimana alat ini bisa bekerja atau eh, berapa komponen yang ini bisa bekerja saling berkomunikasi satu dengan sama yang lain. Yang pertama ada MS. Di sini adalah mobil station. Nah, untuk mobil station ini adalah perangkat milik pelanggan, handphone maupun smartphone yang digunakan untuk berkomunikasi. Komponennya yaitu meliputi mobil equipment dan SIM card. Nah, untuk fungsinya sendiri untuk melakukan panggilan, menerima panggilan dan mengirim atau terima SMS dan data. Itu dari fungsi dari MS. Kemudian ada BTS di sini. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai penghubung langsung antara MS dan juga BTS ya dengan jaringan melalui gelombang radio dan peran utamanya memancarkan dan menerima sinyal radio, mengatur kanal komunikasi dan melakukan modulasi atau modulasi sinyal. Dan BTS adalah Base Transfer Receiver Station. Kemudian yang ketiga ada BTS atau mohon maaf ya BSC, itu Base Station Controller. BSC ini bertanggung jawab mengatur banyak BTS dan tugasnya itu mengatur kanal radio antar BTS, pengaturan daya pancar, dan mengendalikan trafik panggilan agar berjalan dengan lancar. Nah, ini tugasnya dari BSC. Kemudian ada MSC, yaitu atau Mobile Switching Center, sebagai pusat switching pengalih sambungan utama di jaringan seluler. Fungsinya sendiri yaitu untuk menangani sambungan panggilan masuk atau keluar, pengaturan over antara BSC atau MSC dan interkoneksi ke jaringan PSTN. Kemudian ada yang kelima, VLR atau Visitor Location Register. Dan fungsinya itu sendiri sebagai database sementara yang menyimpan data pelanggan yang sedang roaming di area MSC tersebut. Nah, ini mendukung pengolahan mobilitas pengguna. Kemudian yang keenam ada HLR yaitu sebagai Home Location Register, database induk yang menyimpan data permanen pelanggan seperti nomor IMSC, SI, kemudian ada profil layanan, status langganan, dan informasi lokasi terakhir pengguna. Nah, kemudian ada yang ketujuh ya, ada AUC atau Authentication Center. Perannya yaitu untuk menyediakan parameter untuk autentikasi pelanggan. Fungsinya yaitu untuk menjamin hanya pengguna sah yang dapat mengakses jaringan dan mencegah akses ilegal. Kemudian ada 8 EIR. Itu fungsinya untuk menginformasi validasi perangkat. Ini memeriksa IMEI perangkat. Jika IMEI terdaftar sebagai curian atau blokir, maka layanan dapat ditolak. Itu fungsi dari EIR. Kemudian ada OMC, yaitu Operation dan Maintenance Center, yaitu untuk menangani pemantauan, pengelolaan, dan perawatan seluruh elemen jaringan. Fungsinya yaitu untuk pengawasan performa, alarm pengganggu, dan juga konfirmasi jaringan. Kemudian yang ke-9, maaf ya, ke-10 yaitu PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network, yaitu jaringan telepon umum yang terhubung dengan jaringan seluler. Fungsinya yaitu untuk memungkinkan panggilan dari luar ke jaringan telepon tetap. Kemudian ada yang ini ya, jelaskan interface berikutnya ditunjukkan pada diagram, yaitu Air Interface UM. Nah, untuk Air Interface UM di sini ya, itu adalah antarmuka antara radio dan MS maupun BTS. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk mentransmisikan data suara, SMS, dan data melalui gelombang radio. Dan sekan habis interface antara BTS dan BSD, yaitu fungsinya untuk menghubungkan BTS ke BSD untuk mengontrol
Kanal radio mengatur trafik dan sinyal kontrol. Kemudian yang terakhir ada interface, itu antara PSC dan MSC ya, atau antar muka antara PSC dan MSC, yaitu fungsinya untuk mentransmisikan data panggilan, sinyal kontrol dan manajemenkan mobilitas dan PSC ke pusat switching MSC. Mungkin itu saja presentasi dan simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.